Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang terdiri dari Bapak Bima Cinintia Pratama dan saya sendiri Maulida Nurul Inayah akan berbagi informasi mengenai optimalisasi perencanaan keuangan keluarga melalui literasi keuangan. Jadi pada kesempatan kali ini nanti kami akan sharing terkait bagaimana caranya melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk keluarga. Nah, sebetulnya kenapa sih kita perlu melakukan perencanaan gitu ya? Sebetulnya Bapak Ibu ini sudah terbiasa loh melakukan perencanaan tanpa Bapak Ibu sadari. Mulai dari hal yang paling kecil ketika ibu-ibu mungkin berencana untuk memasak suatu masakan di siang hari, biasanya ibu-ibu akan belanja ke pasar. Sebelum belanja, biasanya ibu-ibu akan merencanakan kira-kira mau belanja apa saja gitu kan ya. Supaya apa? Supaya semua bahan-bahan itu bisa terbeli dan tidak ada bahan yang terlewat gitu. Nah, contoh lainnya adalah ketika Bapak dan Ibu memiliki anak yang sudah memasuki usia sekolah. Sebelum anak tersebut disekolahkan, biasanya Bapak Ibu melakukan riset ya. Kira-kira mana sih sekolah yang baik untuk anak saya gitu ya. Apakah mau disekolahkan di sekolah negeri, ataukah mau disekolahkan di sekolah swasta, atau mau disekolahkan di sekolah dengan kurikulum internasional. Nah, dalam melakukan riset, Bapak Ibu juga pasti sekalian mencari informasi mengenai biaya yang akan dikeluarkan untuk menyekolahkan anak Bapak Ibu di jenjang tersebut, begitu ya. Jadi tanpa kita sadari, sebetulnya kita sudah sering sekali melakukan perencanaan dalam hidup kita. Tentunya berencana dalam hidup itu tidak hanya melakukan perencanaan untuk memasak dan juga dana pendidikan anak ya, tapi ada banyak sekali goals yang ada di hidup Bapak Ibu. Yang pertama mungkin bagi yang belum menikah itu sedang menyiapkan uang untuk pernikahan. Kemudian bisa juga menyiapkan dana untuk membeli aset seperti mobil, rumah gitu ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang baru menikah mungkin sudah dikarunia anak dan sekarang sedang menyiapkan dana pendidikan untuk anak maupun dana kelahiran untuk anak tersebut. Setelah itu mungkin Bapak Ibu juga punya perencanaan jangka panjang ingin menyiapkan dana untuk ibadah haji. Ya, setelah itu ketika Bapak Ibu nanti sudah berumur, Bapak Ibu ingin menyiapkan dana untuk pensiun. Jadi ada banyak sekali financial goals dalam hidup kita. Nah, sebetulnya apa itu perencanaan keuangan? Jadi, perencanaan keuangan itu merupakan proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan juga terencana. Ya, jadi ada beberapa hal yang di highlight dalam pengertian perencanaan keuangan, yaitu harus ada tujuan hidup, menggunakan manajemen keuangan secara terintegrasi dan juga secara terencana. Nah, dalam melakukan perencanaan keuangan, Bapak Ibu juga harus memahami kebutuhan-kebutuhan apa saja yang muncul saat ini dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang muncul di masa yang akan datang. Misalnya saat ini ya, itu berarti adalah kebutuhan yang jatuh tempo atau harus dipenuhi dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Misalnya pengeluaran rumah tangga itu kan harus ada setiap harinya ya Bapak Ibu. Kemudian membayar uang sekolah bulanan itu harus dibayarkan setiap bulan secara rutin. Itu adalah salah satu contoh kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Kemudian selain kebutuhan saat ini juga ada kebutuhan masa depan. Nah, kalau kebutuhan masa depan ini berarti kebutuhan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Misalnya apa? Kebutuhan pendidikan anak di masa depan. Misalnya anaknya sekarang SD, berarti Bapak Ibu harus mulai memikirkan kebutuhan pendidikan untuk SMP, SMA, dan juga kuliah gitu ya.
Kemudian ada lagi kebutuhan untuk naik haji dan juga ada juga kebutuhan untuk di masa tua. Nah, tentunya tujuan keuangan setiap orang itu berbeda nggih Bapak Ibu, tapi di sini saya rangkum beberapa perencanaan keuangan yang menjadi fokus kita dan lumayan urgent bagi setiap orang. Yang pertama adalah tentunya bebas dari hutang. Kemudian yang kedua, memiliki dana darurat yang cukup untuk membiayai hal-hal yang tidak terduga. Kemudian memiliki rumah, kemudian melakukan perencanaan hari tua, ini berkaitan dengan dana pensiun ya. Kemudian mengatur keuangan secara mandiri, kemudian memiliki dana untuk berbagi. Barangkali Bapak Ibu memiliki keluarga yang membutuhkan bantuan gitu ya, sehingga Bapak Ibu perlu menyiapkan dana untuk berbagi. Selain itu juga untuk mengelola investasi. Jadi ini ada beberapa fokus dalam perencanaan keuangan. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan siklus kehidupan manusia dengan perencanaan keuangan pribadinya. Tentunya di setiap tahapan hidup manusia itu memunculkan biaya yang berbeda-beda ya. Mungkin di awal Bapak Ibu lulus dari sekolah, mungkin yang dipikirkan adalah bagaimana caranya untuk mulai membeli rumah, membeli kendaraan, dan juga mengumpulkan dana untuk kebutuhan menikah. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah menikah dan sudah mempunyai anak, mungkin tujuan keuangannya berbeda lagi, yaitu mengumpulkan dana pendidikan anak dan juga dana asuransi anak. Nah, ketika di awal-awal masa pensiun, mungkin Bapak Ibu yang dipikirkan itu adalah bagaimana caranya untuk melakukan perencanaan pensiun, dana pensiun ya, dan juga bagaimana caranya melakukan perencanaan investasi. Nah, sekarang coba Bapak Ibu tuliskan tujuan kehidupan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tentukan dulu di rentang usia manakah Bapak Ibu sekarang, kemudian tuliskan tujuan kehidupan Anda minimal 5 ya. Apabila Bapak Ibu ada di rentang usia 21 sampai 35 tahun, maka Bapak Ibu juga bisa membuat tujuan kehidupan di rentang-rentang selanjutnya. Kemudian ini adalah tips ya atau langkah-langkah dalam membuat perencanaan keuangan keluarga. Yang pertama, Bapak Ibu perlu mengenali kondisi keuangan terlebih dahulu, kemudian menentukan tujuan keuangan dan tentukan skala prioritas. Untuk mengetahui kondisi keuangan kita harus membuat semacam catatan begitu ya. Kita kategorisasikan mana yang harta dan mana yang utang. Untuk harta itu komponennya ada banyak Bapak Ibu. Bisa uang cash yang Bapak Ibu miliki, bisa tabungan yang ada di bank, bisa aset berupa rumah, motor, tanah, perhiasan, dan aset lainnya. Ini kita jumlahkan, jadi kita bisa mengetahui berapa banyak total harta yang dimiliki. Kemudian untuk utang juga sama, perlu kita identifikasi mana utang-utang yang kredit ya, motor, rumah, barang elektronik, atau utang ke saudara gitu. Ini kita totalkan sehingga kita bisa mengetahui kekayaan bersih yang kita miliki. Mana yang lebih banyak Bapak Ibu? Apakah harta ataukah utangnya? Setelah Bapak Ibu mengetahui kondisi keuangannya, maka yang bisa dilakukan adalah menentukan tujuan keuangan. Tujuan keuangan itu adalah tujuan yang ingin dicapai melalui pengelolaan dan perencanaan keuangan. Tujuan keuangan ini harus spesifik, baik dalam jumlah uang maupun kapan harus tercapai gitu. Nah, baiknya tujuan keuangan itu harus smart Bapak Ibu, spesifik, measurable, achievable, realistic, dan juga time related. Dicontohkan di sini ada Pak Budi ya yang ingin memiliki tabungan pensiun. Jadi tujuannya Pak Budi ini harus spesifik. Pak Budi sekarang usianya 40 tahun, tujuannya ingin memiliki tabungan pensiun dan besarnya adalah 5 miliar rupiah. Kemudian
Bapak Budi ternyata harus menabung setiap tahun sebesar 400 sampai 500 juta rupiah. Nah, kita juga harus mengukur bisa dicapai enggak. Ternyata saat ini Pak Budi memiliki penghasilan bisnis sebanyak 3 miliar per tahunnya. Nah, kita juga harus memperhitungkan waktunya, apakah realistis atau tidak. Ternyata Pak Budi sekarang umurnya 40 tahun dan ingin pensiun di usia 55 tahun, berarti Pak Budi masih punya waktu 15 tahun untuk mencapai tujuan tersebut. Begitu. Kemudian, silakan Bapak Ibu coba untuk merumuskan tujuan yang ingin Bapak Ibu capai ya, menggunakan SMART seperti yang sudah dicontohkan dalam kasus Bapak Budi sebelumnya. Setelah menentukan tujuan kehidupan atau tujuan keuangan, hal selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu harus mengidentifikasi kira-kira mana saja sih keinginan dan mana saja kebutuhan. Tentunya Bapak Ibu harus membuat skala prioritas ya. Nah, untuk membuat skala prioritas ini maka Bapak Ibu harus mengetahui dulu apa bedanya keinginan dan kebutuhan. Misalnya, ingin membeli barang mumpung diskon 50%, ini keinginan atau kebutuhan? Tentunya keinginan ya. Nah, kemudian ada lagi contohnya, ban mobil Bapak Ibu sudah mulai botak gitu ya, dan mesti ganti mobil. Ini keinginan atau kebutuhan? Itu adalah kebutuhan ya. Kemudian, sepatu anak pertama sudah sobek, itu keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Tapi ketika Bapak Ibu ingin membeli arloji untuk menambah koleksi, kira-kira itu keinginan atau kebutuhan? Itu keinginan gitu ya. Nah, kemudian jika Bapak Ibu sudah punya banyak sepatu tapi ingin mengoleksi sepatu yang berwarna biru supaya matching dengan bajunya, kira-kira itu keinginan atau kebutuhan? Itu adalah keinginan ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Misalnya, saya contohkan di sini ada beberapa keinginan atau kebutuhan. Misalnya, membeli baju baru, menyiapkan dana pendidikan, dan juga membeli motor kedua. Nah, dari 3 keinginan dan kebutuhan ini, kita harus buat skala prioritas mulai yang dari paling penting sampai yang tidak terlalu penting. Ya, mungkin yang pertama adalah yang paling penting, menyiapkan dana pendidikan anak. Setelah itu jika membutuhkan, Bapak Ibu bisa membeli motor kedua, baru Bapak Ibu bisa membeli baju untuk Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sudah mulai bisa mempraktikkan perencanaan keuangan pribadi yang tujuannya adalah mencapai kebebasan finansial. Misalnya bebas dari hutang, memiliki pendapatan tetap, bisa dari passive income, kemudian bisa melunasi kredit rumah, bisa menyekolahkan anak sampai lulus, dan juga bisa terproteksi secara finansial. Nah, perencanaan keuangan pribadi itu secara umum dibagi menjadi 5, yaitu perencanaan asuransi. Asuransi digunakan untuk melindungi nilai ekonomi hidup. Ya, bisa juga sebagai penggantian pendapatan ketika kepala keluarga atau pencari nafkah ini meninggal dunia. Bisa menggunakan asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi cacat tetap, total, dan juga sebagainya. Nah, perencanaan kedua adalah perencanaan terkait dengan investasi. Nah, Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa inflasi itu menggerus nilai uang yang kita miliki. Oleh karena itu, kita perlu melakukan investasi supaya aset yang kita miliki itu bisa terakumulasi gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan alokasi investasi di instrumen-instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, properti, dan lain sebagainya. Jika sudah melakukan perencanaan investasi, Bapak Ibu bisa melakukan perencanaan hari tua dengan pertama Bapak Ibu melakukan kebutuhan dana di masa tua. Dan juga kira-kira di saat tua nanti masih memperoleh pendapatan atau tidak. Begitu ya.
Kemudian selanjutnya adalah perencanaan distribusi kekayaan gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah menghitung kekayaan yang dimiliki sekarang berapa. Kemudian bisa mengalokasikannya supaya bisa meminimalkan pajak waris gitu. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan perencanaan pajak ya. Perencanaan pajak itu berkaitan dengan strategi pajak yang Bapak Ibu lakukan supaya memaksimalkan deduksi pajak. Jadi Bapak Ibu harus membayarkan pajak dengan tepat waktu dan juga mengalokasikan aset yang tepat supaya bisa mendapatkan deduksi pajak yang optimal. Jadi kesimpulannya, supaya Bapak Ibu ini bisa sukses dalam melakukan perencanaan keuangan, Bapak Ibu perlu memiliki tujuan keuangan yang jelas. Kemudian Bapak Ibu juga harus memiliki strategi pengelolaan uang yang baik, memiliki asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, kemudian membuat portofolio aset investasi yang baik, kemudian melakukan pengelolaan utang, melakukan perencanaan pajak yang baik, dan melakukan persiapan perencanaan distribusi kekayaan yang komprehensif. Sekian Bapak Ibu yang bisa kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.